Untuk aplikasi Numerena ada dua, untuk dak fisik dan untuk menu BOKB. Ini kita yang pertama untuk teman-teman user di kabupaten kota ataupun user untuk OPDKB provinsi. Untuk OPDKB provinsi mungkin user dan password akan kami sampaikan setelah acara ini selesai. Jadi bisa langsung nanti mencoba seperti apa Morena kita yang baru. Untuk yang pertama, ini Morenanya bisa diakses untuk sementara masih pakai Morena dummy, tapi nanti akan di-deploy ke server BKKBN. Untuk halaman loginnya, ini ada username dan password. Untuk username dan password nanti menggunakan user dan password yang lama dari OPDKB terkait. Ini nanti juga dicentang saya bukan robot. Setelah itu halamannya akan ada halaman beranda seperti ini. Ini perbedaan dengan Morena yang lama. Kalau Morena yang lama ada di sebelah atas, untuk Morena yang baru hampir mirip seperti aplikasi Krisna. Jadi dia ada di sebelah kiri untuk menu-menunya. Kenapa kita meletakkan di sebelah kiri? Karena kemarin beberapa kali kalau kita diletakkan klik-kliknya ada di sebelah atas ini, kalau kita menggunakan handphone sepertinya banyak kesulitan kalau kita akan mengakses seperti laporan per menu atau per kabupaten. Makanya untuk yang baru kami letakkan di sebelah kiri karena semoga ini lebih memudahkan untuk Bapak Ibu, lebih user friendly untuk bisa digunakan di handphone juga kalau misal lagi kemana-mana dan tidak membawa membawa laptop. Untuk yang pertama, kita klik yang dak fisik, nanti akan muncul menu perencanaan, pelaporan, dan monitoring. Untuk yang pertama, kita pilih yang perencanaan. Setelah itu, kita pilih tahunnya. Setelah itu, pilih provinsi dan pilih kabupaten kota. Kalau sudah menggunakan user kabupaten kota, maka provinsi yang muncul hanya provinsi di kabupaten kota terkait. Setelah itu kita tunggu maaf. Setelah itu kita klik tambah data atau kita juga bisa menggunakan yang di atas ini ada input data dak fisik. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menambah data perencanaan. Setelah kita melakukan klik tahun, provinsi, kabupaten, kita bisa input data dak fisik atau kita langsung di bagian bawah ini ada tambah data. Setelah itu kita pilih provinsinya, kita pilih kabupaten, dan kita klik cari ini untuk tahunnya. Selanjutnya akan muncul program kerja apa aja atau menu-menu apa saja yang bisa diusulkan di ini untuk di tahun 2024 saya mencontohkan, tapi untuk tahun 2025 juga akan sama. Nanti ini akan muncul program kerja, akan muncul menu apa saja yang bisa diusulkan. Nanti Bapak Ibu bisa mencentang. Misal ini sekarang kan kalau di 2024 hanya ada satu menu, mungkin di tahun 2025 ada dua atau tetap satu, ini nanti dicentang. Terus kita ke lanjut pilih uraian. Banyak urusannya ya. Setelah itu akan muncul submenu-submenu mana saja yang akan diusulkan. Ini nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Untuk di tahun 2025, rencananya proses perencanaan atau pengusulan awal data referensi atau yang selama ini kita kenal dengan lokus-lokus yang ada di Krisna, itu akan menggunakan Morena. Kalau di tahun sebelumnya kan kita menyebarkan spreadsheet atau Excel atau dari teman-teman pengampu juga mengirimkan surat terkait usulan menu apa saja yang bisa diusulkan. Tapi untuk di tahun 2025, kami akan mencoba menggunakan aplikasi Morena. Dan kalau kita menggunakan aplikasi Morena, akan ada buka tutupnya nanti. Kalau di Excel kemarin kan walaupun kadang kita sudah ditutup di angka tanggal 30, tapi terkadang masih saja ada kabupaten kota yang mengusulkan lebih dari tanggal itu, tapi masih kita akomodir. Tapi untuk di tahun 2025 kita akan memberlakukan sistem buka tutup. Nanti akan dibuka, misal dibuka pada saat
bulan Februari akan ditutup bulan berikutnya. Setelah proses penutupan selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk mengusulkan dak fisik khususnya di untuk tahun 2025. Ini nanti dicentang mana-mana saja yang akan diusulkan. Selanjutnya, kalau di aplikasi Morena yang lama, untuk lokasi penempatan ini hanya berisi tentang data-data kewilayahan. Contohnya hanya berisi tentang nama kecamatan, nama desa. Tapi untuk di Morena yang baru, lokasi penempatan ini disesuaikan dengan satuan penerima manfaatnya. Contohnya untuk pengadaan vasektomi tanpa pisau, ini satuan penerima manfaatnya Vaskes atau Fasyankes. Nanti lokasi penempatannya Bapak Ibu bisa memilih nama-nama Vaskes yang akan diusulkan untuk pengadaan vasektomi tanpa pisau. Ini pengusulannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau untuk kenapa kita sekarang menggunakan Morena dibandingkan dengan kita menggunakan Excel seperti tahun sebelumnya? Karena untuk yang Excel itu kemarin banyak lokus-lokus yang ternyata mungkin dari Bapak Ibu sudah mengusulkan A, B, C, tapi di tingkat pusat karena Excel-nya banyak sekali dan perbedaan formatnya kadang-kadang ada beberapa yang harusnya masuk jadi nggak masuk, ada yang harusnya rumah sakit seperti yang kemarin terjadi di Kabupaten Solok yang harusnya laparoskopi untuk rumah sakit tapi yang lokusnya jadi klinik. Itu untuk menghindari itu maka di tahun 2025 untuk perencanaan 2025 kami menggunakan aplikasi Morena karena kalau kita menggunakan aplikasi insya Allah sudah ada ininya sudah ada susah ini namanya. Nanti sudah ada Bapak Ibu bisa inilah sesuai dengan satuan penerima manfaatnya sudah dikunci nanti. Ini Vaskes-Vaskes ini adalah Vaskes-Vaskes sesuai dengan Vaskes yang ada di Kabupaten Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa, oh kok Vaskesnya ada yang kurang ya, tidak sesuai dengan misal di Kabupaten A harusnya Fasyankes yang sudah MOU dan MOU itu sudah ada 10, tapi ternyata yang di Morena ada 8. Itu kenapa? Berarti Bapak Ibu harus mengupdate Vaskesnya di aplikasi SIGA. Karena Morena ini mengambil datanya dari aplikasi SIGA yang sudah diinput Bapak Ibu. Kalau ada Vaskes yang baru, yang memerlukan pengadaan sarana prasarana pelayanan KB, Bapak Ibu harus mengupdate dulu Vaskesnya di aplikasi SIGA. Setelah itu akan langsung bisa masuk ke aplikasi Morena karena aplikasi Morena ini mengambil datanya dari SIGA. Ini untuk lokasi penempatan, Bapak Ibu bisa memilih Vaskesnya. Ini nanti setelah itu juga Bapak Ibu harus mencentang, kalau mau diusulkan ini juga nanti harus dicentang. Di yang kotak putih ini nanti dicentang, lokasi penempatannya sesuai dengan kebutuhan, akan mengusulkan berapa. Selanjutnya, ini hampir sama dengan aplikasi Krisna untuk tampilannya. Untuk volume ini, ada misal Bapak Ibu mengusulkan ada 2 PTP kit untuk lokus A dan lokus B. Nanti dia akan muncul 2 row di sini. Untuk lokus yang A dan lokus yang B. Kalau di Morena sebelumnya, jika kita memilih 5 misal Vaskesnya, maka yang akan muncul ya hanya satu baris saja. Tapi kalau untuk yang di Morena baru, jika kita mengusulkan lebih dari satu satuan penerima manfaat, maka dia akan muncul di baris bawahnya, seperti di aplikasi Krisna. Untuk usulan sesuai dengan lokusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan volume dan harga satuan. Ini ada nanti patokan untuk harga satuan nasionalnya. Kita akan update sesuai dengan usulan yang baru nanti di tahun 2025. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu bisa nanti kalau sudah membuka aplikasi Morena yang baru, paling kanan nanti ini masih panjang ini kolom-kolomnya, paling kanan akan ada nama lokusnya nanti. Bapak Ibu bisa mengecek lagi, lokus ini sudah diisi. Nah, nanti setelah proses ini selesai, ini Bapak Ibu bisa menyimpan, dan ini nanti setelah disimpan akan ada ke
Bapak Ibu tinggal menunggu verifikasi dari teman-teman pengampu menu di pusat. Setelah proses ini selesai, setelah mengisi semuanya diisi, untuk isiannya hampir sama dengan Morena yang lama, yaitu terkait volume, harga satuan, satuan penerimaan, metode PBJ-nya seperti apa. Nanti ini diisi, setelah itu di-save atau disimpan. Untuk proses di user kabupaten kota selesai di tahap ini. Selanjutnya untuk tim pengendali menu di provinsi. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi kewenangan untuk teman-teman pengendali menu di BKKBN provinsi? Yang pertama, teman-teman sebelum teman-teman OPDKB mengusulkan, teman-teman tetap harus menginput pagu usulan awal. Untuk pagu usulan awal di tahun untuk perencanaan 2025 nanti akan kami informasikan lebih lanjut berapa yang harus diinput. Untuk cara penginputan pagu awalnya, ini klik di beranda depan, nanti klik master data, nanti klik setelah master data, pilih kabupaten kotanya, terus nanti akan muncul kabupaten kotanya mana saja, Bapak Ibu bisa selanjutnya input pagu usulan. Ini berlaku juga, ini nanti pilih untuk tahunnya, pilih jenis DAK-nya, bisa dua-duanya langsung diinput, bisa DAK fisik atau BOKB, walaupun inputnya secara bergantian. Terus statusnya nanti kita pilih yang DAK, karena ada dua status, ada DAK dan Silva, nanti Bapak Ibu pilih saja yang DAK. Terus selanjutnya, Bapak Ibu input nilai pagunya. Kalau yang Morena lama kan ada di dua kolom yang terpisah ya, di kolom kanan ada DAK fisik, kolom kiri ada DAK fisik, kolom sebelah kanannya ada DAK non fisik dan ada penugasan. Untuk yang Morena baru nanti Bapak Ibu pilih jenis DAK-nya, pilih DAK fisik. Setelah itu, setelah menginput nilai pagu bisa simpan, kembali lagi untuk yang BOKB atau DAK non fisik. Setelah itu klik simpan. Untuk teman-teman pengendali menu di pusat, karena sebelum kita mengirimkan data ke aplikasi Krisna, maka teman-teman pengendali menu di pusat harus melakukan verifikasi usulan dari teman-teman kabupaten kota. Bagaimana cara verifikasinya? Ini ada di sebelumnya Bapak Ibu, ada di DAK fisik, di perencanaan, nanti di kolom yang di bagian bawah itu ada bagian untuk verifikasi. Ini ada beberapa kabupaten kota. Nanti muncul provinsi dan kabupaten kotanya, Bapak Ibu bisa melakukan langsung verifikasi kalau kita mau memilih verifikasinya secara per row. Kalau untuk verifikasi langsung, itu semuanya langsung diverifikasi, intinya semuanya langsung disetujui kalau verifikasi langsung ini. Usulannya misal dari kabupaten kota, Vaskesnya ABC, dia mengusulkan misal kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, kalau verifikasi langsung maka semuanya akan langsung terverifikasi. Dan kalau untuk tolak langsung berarti ini semua usulan tidak akan diterima oleh teman-teman teman-teman pengendali menu di pusat. Kalau kita klik verifikasi, akan muncul usulan dari kabupaten kota terkait. Ini untuk setelah muncul tampilan ini, maka teman-teman pengendali pusat melakukan verifikasi. Ini klik verifikasi di masing-masing lokus. Ini seperti di Krisna, lagi-lagi. Mengapa kita tampilannya mirip-miripkan dengan Krisna? Karena kita menginginkan adanya proses interkoneksi antara aplikasi Morena dan Krisna untuk di modul perencanaan. Kalau untuk yang di modul pelaporan kan kita sudah interkoneksi dengan aplikasi Aladin. Kalau untuk di menu perencanaan kita menginginkan interkoneksi dengan aplikasi Krisna, makanya kita tampilan atau formatnya kita mengacu ke aplikasi Krisna agar pada saat interkoneksi prosesnya jauh lebih mudah. Ini nanti klik verifikasi di masing-masing lokus. Teman-teman pengendali pusat nanti bisa memilih. Ini juga nanti bisa dirubah. Misal mengusulkan volumenya 3, tapi dari teman-teman pengendali pusat menginginkan hanya 1, ternyata 3. Ternyata di Vaskes tersebut sudah banyak.
terkait VTP kitnya. Maksudnya satu saja, nanti ini bisa dirubah-rubah untuk harga satuan dan jumlahnya, bisa dirubah-rubah. Untuk hasil verifikasi bisa dipilih ada verifikasi atau tidak atau tolak verifikasi. Nanti di sini disertai catatan agar teman-teman OPDKB juga tahu mengapa ini tidak atau ditolak tidak disetujui usulannya. Nanti dilengkapi catatannya mengapa itu bisa ditolak. Nah, ini nanti setelah prosesnya selesai, ini nanti kita bisa mengekspor usulannya ke PDF ataupun ekspor usulannya ke Excel. Ini disediakan 2 tombol ini agar kita bisa, kalaupun kita kadang-kadang kok di aplikasi kecil-kecil atau gimana, kita bisa ke ekspornya ke Excel atau ke PDF untuk misal mau dicetak. Untuk didak fisik cukup sekian, sekarang kita akan ke BOKB. Untuk di menu BOKB sebenarnya masih sama untuk step-step atau SOP-nya sama dengan di Morena lama, tidak banyak perubahan. Paling perubahan hanya di lokasi penempatan yang sama dengan dak fisik. Kita sudah interkoneksi dengan aplikasi SIGA, jadi untuk vaskes-vaskesnya nanti akan masuk juga di di menu perencanaan BOKB. Ini untuk user OPDKB kabupaten kota atau provinsi. Kita bisa melakukan yang pertama, input data non-fisik atau sama juga kita bisa tambah data. Yang pertama kita pilih, oh ini nanti di dak non-fisik, pilih perencanaan, pilih tahunnya. Setelah itu pilih provinsi, kabupaten kota. Bisa dua-duanya input data atau tambah data. Ini nanti akan muncul sama dengan dak fisik, ini akan muncul menu-menunya. Dan ini contohnya untuk 2024, tahun 2025 juga kami masih akan menggunakan Morena untuk proses usulan sampai rencananya dari proses usulan sampai finalisasi RK menggunakan aplikasi Morena yang baru. Ini contohnya, Bapak Ibu bisa mengklik sesuai dengan usulan menu-menunya mana saja yang diperlukan. Terus lanjut pilih uraian, nanti ini juga akan muncul juga lokasi penempatan, nanti submenunya juga ini dicentang, lokasi penempatannya di mana, keterangannya bisa diisi, terus selanjutnya pilih simpan dan input data rendak. Ini juga masih sama, kita bisa mengisi volumenya, kita bisa mengisi jumlahnya dan alokasinya. Untuk dak fisik memang sudah otomatis kalau kita mengisi jumlah dan volume nanti dia akan otomatis di sini akan terjadi perkalian. Tapi kok untuk BOKB kita belum mengakomodir di sini kenapa perkalian, karena kemarin di sini kita masih antara akan menggunakan kali per tahun atau satuan penerima manfaat. Jadi ini nanti Bapak Ibu masih tetap menggunakan Excel, nanti bisa di input ke aplikasi Morenanya. Ini nanti klik simpan, untuk yang di Morena baru tidak harus menggunakan tab, nanti bisa menggunakan spasi. Kalau yang Morena lama kan kita harus menggunakan tab ya baru muncul menu simpan, tapi kalau yang ini kita bisa menggunakan spasi atau tab untuk menu simpan. Setelah itu kita klik simpan dan kita tanda tangan sesuai dengan usulannya. Untuk pengendali menu di provinsi sama juga sebenarnya, mereka harus menginput menginput pagunya dulu seperti dak fisik. Untuk caranya seperti tadi, kita menggunakan master data. Kalau di dak fisik, yang menjadi verifikator itu adalah teman-teman pengendali menu di pusat. Kalau untuk yang non fisik, verifikasi nanti akan ada di teman-teman pengendali menu di provinsi. Nah, teman-teman juga sama langkah verifikasinya. Ini untuk verifikasi, ada verifikasi langsung, tolak langsung, dan bisa melihat datanya. Untuk yang tombol verifikasi, nanti klik verifikasi di masing-masing lokusnya.
Nah, ini nanti teman-teman provinsi untuk di perencanaan di tahun-tahun selanjutnya, kalau untuk yang di tahun, untuk perencanaan 2024 ini kan kita memang baru awal ya kita menggunakan aplikasi Morena. Jadi masih ada beberapa kabupaten yang seharusnya diisi dengan jumlah balai, tapi masih diisi dengan, berapa frekuensinya. Nanti untuk di tahun-tahun, depan, teman-teman provinsi bisa langsung melakukan verifikasi ini langsung nanti. Teman-teman provinsi bisa menggantinya langsung atau tetap teman-teman kabupaten kota yang boleh mengganti, bisa dua-duanya bisa melakukan. Selanjutnya untuk verifikasi bisa pilih verifikasinya bisa ya atau tolak verifikasi. Jadi nanti kalau tolak teman-teman kabupaten kota bisa mengedit usulannya dan selanjutnya klik simpan. Ini juga nanti akan ada untuk ekspor ke PDF dan di Excel, seperti yang tadi di menu dak fisik. Sekian dari saya untuk menu perencanaan.